Firman Tuhan pagi hari ini yang kiranya akan meneguhkan dan menguatkan kita sekalian dan menjadi kabar baik bagi semua kita, terambil dari Injil Yohanes pasalnya yang ke-20 ayat 19 sampai 29. Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 29. Sempatkan saudara untuk memperhatikan firman Tuhan yang tertulis di sana. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada persoalan yang sangat besar yang dihadapi oleh bangsa manusia di segala tempat dan abad. Itu adalah persoalan yang menjadi musuh besar bagi manusia. Apa itu? Rasa takut, rasa cemas, kegelisahan, kepanikan, kekhawatiran. Rasa takut itu menjadi musuh terbesar bagi manusia dan manusia tidak mudah untuk mengalahkannya. Padahal kalau kita mau jujur, rasa takut yang pertama itu adalah tanda hilangnya damai sejahtera di dalam hati kita. Damai sejahtera yang adalah buah kedekatan dan relasi kita dengan Tuhan Allah Sang Pencipta. Damai sejahtera yang adalah buah dari karya Roh Allah yang tinggal di dalam diri kita, itu sirna. Jadi rasa takut adalah tanda hilangnya damai sejahtera di dalam hati. Saudara tentu ingat ketika Adam dan Hawa atau manusia pertama kali jatuh dalam dosa. Yang terjadi adalah kalau kita perhatikan di dalam Kejadian pasal 3 ayat 10, setelah peristiwa Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka Tuhan masuk ke dalam Taman Eden menghampiri manusia. Lalu Adam berkata, ketika aku mendengar bahwa engkau ada di dalam taman ini, ya Allah, tentu Tuhan Allah yang menghampiri, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi. Jadi dosa menghadirkan rasa takut. Pemberontakan kita kepada Allah mereduksi damai sejahtera yang selama ini tinggal kuat di dalam diri manusia. Sehingga rasa takut disimbolkan dalam bentuk ketelanjangan. Ini bukan pornografi, tetapi sebuah simbol di mana diri kita merasa insecure, tidak terlindungi, tidak terproteksi, mudah disentuh, mudah diancam, mudah terancam. Dan lahir yang dalam diri kita adalah rasa takut. Dan ketika takut itu menguasai manusia, menguasai kita, jalan yang dilakukan oleh Adam dan Hawa dan termasuk kita adalah bersembunyi. Hati-hati ketika ketakutan melanda dan menguasai saudara dan saya. Ini adalah tanda bahwa damai sejahtera yang hadir oleh relasi kita dengan Allah dan sumber hidup kita itu beranjak dan berangsur pergi dari dirimu. Rasa takut, saudara, yang kedua, itu ternyata bisa membangun persepsi atau bayangan yang cenderung tidak realistis. Bayangan-bayangan dan gambaran-gambaran yang tidak nyata atau tidak faktual. Saya waktu kecil, karena banyak mengalami penolakan, saudara, saya mengalami trauma. Salah satu yang sangat kuat sampai saya besar, SMA bahkan mahasiswa adalah rasa takut yang mencekam tersimpan dalam benak saya, di bawah sadar saya. Sehingga saya seringkali mengalami mimpi buruk. Kalau saya tidur sedang mengalami situasi yang tidak mudah, lalu saya merasa ada mendung yang sangat tebal, besar, yang bisa menimpa saya dan menindih saya sehingga saya tidak bisa bernafas. Karena apa? Sesungguhnya lahir dari rasa takut yang tersimpan di dalam diri. Jadi ketakutan bisa menjadikan kita melihat segala sesuatu kabur
Dan yang hadir adalah nggak realistis. Tetapi semakin kuat membuat rasa takut kita tidak sirna. Saudara ingat, ketika Kain baru saja membunuh Habil, lalu kemudian Tuhan menyapanya. Dan apa yang terjadi? Tuhan menghadirkan punishment terhadap Kain. Dan respon Kain kalau kita baca di dalam Kejadian pasal 4 ayat 11. Kain berkata kepada Tuhan begini, Tuhan, hukumanmu itu lebih besar dari apa yang dapat kutanggung. Jadi justru punishment Tuhan setelah dia membunuh adiknya itu dirasa lebih besar dari perbuatan yang dia lakukan. Lalu dampaknya apa? Ayat selanjutnya Kejadian 4 ayat 14 berkata, Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini sehingga aku tersembunyi dari hadapanmu. Perhatikan, kita dihalau tersembunyi dari hadapan Allah. Apa yang terjadi ketika kita terhalau dan tersembunyi dari hadapan Allah? Aku menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Seolah-olah asing. Padahal bumi adalah tempat di mana kita dilahirkan, bumi tempat kita hidup, tempat kita berkarya, dan kita dikelilingi oleh banyak orang, termasuk orang-orang yang baik memelihara kita. Tetapi rasanya ketika ketakutan itu besar dalam diri kita menjadi orang asing, bahkan di tempat di mana kita tinggal dan kita berada. Dan lihat apa kata Kain. Karena aku seorang pelarian dan pengembara di bumi, maka barang siapa yang akan bertemu aku, tentulah akan membunuh aku. Realitasnya kira-kira, apakah memang orang-orang di sekeliling Kain lalu kemudian mengancam, lalu kemudian membawa golok atau membawa sesuatu tombak yang mengancam hidup dari Kain? Oh tentu tidak. Tetapi bayangan rasa takut menjadikan apa yang ada di sekelilingnya seolah-olah menakutkan dan menjadi ancaman yang bisa memperburuk situasi. Saudara perhatikan, mungkinkah ketakutan semacam ini menguasai kita? Sehingga kita melihat realitas yang sedang terjadi hari ini adalah ancaman yang dahsyat bagi hidupmu. Sehingga engkau menoleh kanan ancaman, engkau melihat ke depan ancaman, engkau melihat ke samping kiri ancaman. Dan orang-orang di sekelilingmu, situasi dan kondisi yang ada di sekelilingmu adalah ancaman bagimu. Kalau itu yang terjadi, hati-hati. Jangan-jangan nih, engkau telah kehilangan damai sejahtera itu. Dan kini ketakutan yang lebih kuat mengatur, mengendalikan pikiranmu, perasaanmu. Dan membangun bayangan-bayangan yang menyeramkan. Yang kedua. Yang ketiga. Rasa takut yang menguasai diri kita. Itu bisa jadi justru akan menguras energi. Melenyapkan potensi dan kekuatan kita. Saudara harus tahu. Setiap orang yang dilahirkan di bumi oleh Tuhan. Diberi potensi dalam dirinya. Ada karunia yang ada padanya. Tetapi rasa takut bisa membuat manusia kehilangan daya dan kekuatan ilahi itu. Kehilangan kemampuannya. Kehilangan apa yang sesungguhnya ada padanya karena ia nggak bisa melihat. Saudara kalau takut biasanya keringat dingin. Jantung kita berdebar-debar. Biasanya lutut kita menjadi goyah. Bahkan kita tidak berani untuk menegakkan kepala kita. Rasanya kita bisa juga menjadi kunang-kunang ketika ketakutan, kecemasan, kegelisahan berlebihan menguasai kita. Bukan berarti kita nggak punya kekuatan, bukan berarti kita nggak punya potensi, tapi memang ketakutan yang berlebihan itu menjadikan apa yang ada padamu menjadi tereduksi dan seolah-olah sirna, nggak ada apa-apanya, sehingga rasa takut menjadikan kita semakin tidak berdaya untuk menjalani hidup. Saudara ingat dengan Elia, Nabi Elia adalah seorang nabi yang sangat disegani oleh orang Israel. Bahkan dia digadang-gadang menjadi seorang nabi yang diangkat oleh Tuhan ke surga dan suatu hari nanti akan turun kembali untuk melakukan pembebasan dan karya penyelamatan bagi umat Allah. Dan ketika Elia yang hebat dan terbukti doanya luar biasa dan dia berani head to head menghadapi nabi-nabi Baal dan dia menang
ketika melakukan perlawanan itu. Tapi setelah dia mengalami kemenangan, apa yang terjadi? Ratu Isabel berkata, kalau Bapak Ibu perhatikan di dalam kitab 1 Raja-Raja 19 ayat 2. Ratu Isabel berkata dan menyuruh seorang suruhan untuk mengatakan pesannya kepada Nabi Elia. Dia bilang gini, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, kata Isabel. Bahwa lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini, aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka. Jadi ini ancamannya real, ini ancamannya nyata. 1 kali 24 jam, Elia harus terbunuh. Karena demikianlah yang terjadi dengan nabi-nabi Baal ketika melawan Elia. Hanya oleh seorang perempuan, yaitu Ratu Isabel. Dan pada bagian berikutnya firman Tuhan mencatat, maka takutlah ia. Jadi oleh ancaman itu, Elia yang luar biasa diurapi oleh Allah, Elia yang sudah terbukti penuh dengan kuasa Allah, doanya dijawab oleh Tuhan. Begitu mendengar ancaman ini, firman Tuhan mencatat, Elia menjadi takut. Lalu pengalaman rohani yang kemarin seperti apa? Lalu kuasa Allah yang pernah bekerja dalam dirinya seperti apa? Seolah-olah nggak pernah terjadi, seolah-olah nggak pernah teringat, seolah-olah nggak ada di dalam dirinya bahwa kuasa Allah tersimpan dahsyat. Karena apa? Rasa takut. Ketika dia mengalami takut, firman Tuhan mencatat, lalu ia bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya, lari. Dan setelah sampai ke Berseba dan termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Dia masuk ke padang gurun dan menjadi sangat kesepian. Ketakutan melenyapkan kuasa yang sudah sempurna sesungguhnya bekerja ada dalam diri seseorang. Ia merasa sepi, ia merasa sendiri, ia merasa menjadi pelarian, ia menjadi merasa orang asik. Dan tidak ada orang yang bisa bersama-sama dengan dia yang melahirkan damai sejahtera, menguatkan dan meneguhkan hatinya. Dan uniknya, dia berdoa kepada Tuhan. Kalau saudara baca di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 4, firman Tuhan berkata begini, tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Jadi dia ada di padang gurun. Orang yang hidup dalam ketakutan itu seperti orang yang berjalan sendiri di padang gurun belantara. Bukan hanya sepi, tetapi kering. Bukan hanya kering, tetapi terancam. Bukan hanya terancam, tetapi dia tidak bisa melihat jalan dan tidak bisa melihat pengharapan akan pertolongan. Ia duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati rasanya. Hati-hati, bukan masalah yang seringkali membuat kita ingin mati. Tetapi keputusasaan kita. Rasa takut yang tersimpan di dalam hati dan pikiran kita. Yang bisa menjadikan kita berpikir bodoh. Bahwa mati lebih baik. Dan hati-hati. Orang sekali Elia oleh ancaman yang membuatnya rasa takut, membuatnya lari masuk ke padang gurun dalam kesepian dan kesendirian. Dan dia merasa ingin mati rasanya. Dahsyat banget ya kekuatan rasa takut kalau begitu. Dan dia bilang sama Tuhan dalam doanya begini, cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Sudah Tuhan, ambillah saja nyawaku. Aku ini gak lebih baik daripada nenek moyangku. Loh, kok ngomongin nenek moyang? Yang sesungguhnya memang sudah memberontak kepada Allah. Tetapi Elia kan bukan. Elia adalah seorang pribadi yang taat kepada Allah. Elia bukan orang yang ditinggalkan Tuhan, tetapi roh Tuhan tinggal padanya. Elia kan bukan orang yang dipanis oleh Tuhan, tetapi firman kebenarannya tinggal di dalam dirinya. Tetapi lalu kemudian mengapa dia mendowngrade dirinya, mengeliminasi semua karya Allah dalam dirinya dan berkata, ya sudahlah Tuhan, sekarang lebih baik kau cabut nyawaku, karena aku tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Wow,
hati-hati dengan ketakutan. Seorang ahli kedokteran bilang sangat menarik. Dia bilang gini, ketakutan dan kepanikan adalah separuh penyakit. Jadi kalau kita semua dikuasai oleh rasa takut, tinggal di dalam kepanikan yang berlebihan, itu sesungguhnya sudah separuh dari penyakit yang akan menguasai kita. Ngeri ya. Lalu adakah separuh dari kesembuhan? Ahli kedokteran ini bilang, ketenangan itu adalah separuh dari kesembuhan. Nah persoalannya nih, ketenangan lahir dari mana? Firman Tuhan mengatakan, ketenangan lahir dari damai sejahtera yang tinggal dalam diri kita. Damai sejahtera bertumbuh-tumbuh, muncul kuat di dalam diri kita ketika kebenaran itu tinggal di dalam dirimu. Dan ingat, Kristus Yesus Tuhan, Tuhan Allah semesta alam adalah sang kebenaran. Dan kalau dia tinggal, maka lahirlah ketenangan di dalam diri kita. Maka benar kalau pemazmur berkata, dalamnya dekat Allah sajalah aku tenang. Sebab daripadanya lah keselamatanku. Jadi kalau engkau takut, kalau engkau khawatir, kalau engkau panik, separuh dari dirimu sudah mengalami sakit. Sebaliknya, kalau damai sejahtera, ketenangan oleh karena kebenaran dan Roh Allah tinggal padamu, separuh engkau sudah menjadi sembuh. Titik tolaknya di mana? Ahli kedokteran ini bilang, titik tolaknya itu adalah kesabaran. Ketika Tuhan berpesan melalui Nabi Yesaya kepada orang-orang Israel yang sedang ada dalam pembuangan yang sudah cukup lama. Tuhan hanya bilang begini, dalam tinggal tenang dan percaya, itu kesabaran. Kesabaran itu bukan hanya kekuatan kita menanggung kesulitan. Bukan hanya kekuatan kita untuk menanggung segala beban. Tetapi kesabaran adalah kesediaan kita untuk tinggal tenang di hadapan Allah. Dan tetap percaya dan menaruh pengharapan di dalam Dia. Sebab disitulah terletak kekuatan. Jadi benar, ketakutan separuh penyakit. Ketenangan separuh kesembuhan. Kesabaran titik tolak dari pemulihan hidup kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kekristenan ada satu kata yang sangat khas, yang berasal dari surga, yang tidak ditemukan di bumi. Dan ini adalah karya surga bagi kita semua. Karya mesianik yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Dan kata serta kalimat sapaan dari surga itu adalah, jangan takut. Saya ulangi, kata yang khas itu adalah, jangan takut. Mengapa? Karena memang bumi ini, karena dunia kita ini diliputi oleh rasa takut. Karena memang semua manusia diliputi oleh rasa takut. Dosa telah menghancurkan manusia dan tinggal ditekan oleh kuasa ketakutan dan kecemasan dan kekhawatiran. Dan Tuhan hadir sebagai terang dan Dia membawa pengharapan. Oleh karena apa? Jangan takut, no fear, don't be afraid. Persoalannya adalah, apakah ada dasar untuk menjadikan kita, seisi rumah kita, bangsa manusia ini, semesta ini, untuk tidak menjadi takut? Apakah perkataan surga jangan takut hanya perkataan yang berasal dari atas dan tidak berkuasa apa-apa atas bumi ini? Jangan salah. Ketika surga menyerukan kalimat jangan takut kepada bumi ini. Ketika Tuhan menyapa engkau dan berkata jangan takut. Sesungguhnya Dia tidak sedang duduk diam di sana, di surga, di atas, tak terjangkau oleh kita. Tetapi sesungguhnya yang dilakukan Tuhan Allah semesta alam di dalam Yesus adalah turun menghampiri engkau. Tuhan menghampiri kita. Di mana? Di tempat
di mana kita berada dalam persembunyian kita. Oleh karena apa? Oleh karena rasa takut. Ia masuk ke dalam kehidupanmu, ia menghampiri manusia, ia menghampiri dunia ini. Dia membelah segala batas, dia menembus segala batas. Untuk apa? Untuk menyerukan, engkau jangan takut, aku ada di sini. Jadi saudara dan saya harus ingat, inkarnasi Tuhan Yesus menjadi manusia sama seperti kita adalah sebuah jalan yang ditempuh oleh surga untuk menghampirimu, menembus setiap sekat di tempat di mana engkau bersembunyi karena rasa takutmu. Barangkali kita akan berpikir, bagaimana Tuhan menghampiri, bagaimana Tuhan datang dan menolong kita ketika dia berseru jangan takut kepada kita. Kita berpikir biarlah datang angin yang besar yang membelah gunung, yang membelah bukit, dan dia datang dalam kedahsyatannya. Atau kita berpikir akan ada gempa bumi yang dahsyat, lalu kemudian Tuhan hadir di sana menyatakan kuasanya. Atau tiba-tiba ada api dari surga turun dengan secara spektakuler untuk menyatakan kuasa, dan Tuhan menghampiri dan menyembuhkan rasa takutmu. Dalam kisah Elia yang sedang bersembunyi di dalam gua, tidak seperti itu. Bukan dalam angin besar yang membelah gunung dan memecahkan bukit. Bukan juga dalam gempa bumi yang dahsyat Tuhan hadir. Bukan juga di tengah api yang menyala-nyala. Tapi justru saudara perhatikan. Dalam angin spoi basah. Dalam angin yang biasa mengalir tanpa hal yang spektakuler dan dahsyat dilihat, justru firman Tuhan catat Allah hadir di sana menghampiri Elia. Jangan pernah remehkan hal-hal sederhana. Jangan pernah remehkan hal-hal kecil dan seringkali sepele. Justru bukankah Tuhan justru hadir di tengah-tengah hidup kita untuk menyatakan kasih-Nya, untuk menyatakan pertolongannya, untuk menyatakan segala sesuatu yang membuat kita mengalami keselamatan, penyelamatan, dan kehidupan yang lebih baik. Justru ketika dalam hal-hal yang biasa-biasa saja dan sederhana. Dan Tuhan mengambil jalan alamiah. Tuhan mengambil jalan manusiawi. Tuhan mengambil jalan yang seringkali selaras dengan hukum alam. Untuk menyatakan kehadirannya, menyatakan pertolongannya, menyatakan berkatnya, menyatakan kuasanya atas hidup kita. Maka mungkin engkau gak melihat hal spektakuler, tapi nyata bahwa kekuatan yang berlimpah-limpah yang berasal dari Allah tetap berlaku atas saudara. Jangan ingkari. Justru disitulah ternyata Tuhan Allah kita hadir. Dan ketika Tuhan hadir, masih dalam kasus Elia Bapak Ibu, perhatikan. Tuhan menyapa begini, apa kerjamu di sini Elia? Justru dia bertanya, ngapain lu bersembunyi? Seringkali rasa takut kita membuat kita menutup diri. Membuat kita sembunyi. Membuat kita tidak berani menghadapi kenyataan hidup kita. Kita gak mau ketemu orang. Kita gak mau melihat realitas. Gak mau mengerjakan tugas dan panggilan kita yang selama ini Tuhan percayakan kepada kita. Dan kita cenderung lari dari kenyataan dan bersembunyi. Sehingga Tuhan menyapa kita, menyapa Elia sama seperti menyapa Elia. Ngapain lu di sini sembunyi? Dan Tuhan menyuruh Elia, keluarlah dan berdiri di atas gunung di hadapan Tuhan. Saudara, Tuhan mengendaki kita keluar dari persembunyian rasa takut kita. Dari penjara kekhawatiran kita, penjara kecemasan kita. Keluar berdiri sebagai laki-laki. Untuk berdiri di hadapan Allah. Sehingga Tuhan berkata sangat baik kepada Elia. Elia, keluar dari situ. Pergilah, kembalilah ke jalanmu.
Saya mau bilang, saudara, Tuhan mengasihi engkau. Tuhan mengasihi kita semua. Tuhan mengasihi seluruh bangsa manusia. Tuhan mengasihi seisi rumahmu. Tuhan mengasihi orang tuamu. Tuhan mengasihi anak-anakmu. Tuhan mengasihi suamimu. Tuhan mengasihi istrimu. Tuhan mengasihi saudara-saudara semua dimanapun kita berada. Tuhan kasihi. Tuhan tidak ingin engkau dikuasai oleh ketakutan sehingga engkau bersembunyi. Tuhan ingin kita semua berdiri di hadapannya. Sebab kuasa kasih karunia Allah hendak dinyatakan atas hidupmu. Kembalilah ke jalanmu. Jalan di mana? Jalan yang Tuhan telah sediakan untukmu. Yaitu jalan damai sejahtera, sukacita, dan masa depan yang indah, penuh pengharapan. Sebagaimana Dia telah janjikan kepada kita, umat yang dikasihinya. Saudara, Tuhan Yesus yang bangkit adalah pribadi yang menembus dinding persembunyian para muridnya. Kristus yang bangkit adalah pribadi yang menghampiri dan menyibak rasa takut kita. Kristus yang bangkit adalah pribadi yang menghadirkan damai sejahtera bagi kita sekalian. Maka dalam narasi Yohanes 20 ayat 19 sampai 29 mari kita perhatikan. Ini sebuah narasi yang sangat bagus. Mari kita mulai lihat dari ayat 19. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, jadi peristiwa ini terjadi pada hari pertama minggu itu, saat di pagi-pagi benar Tuhan Yesus tidak ada di dalam kuburan dan menjumpai Maria Magdalena. Ini pada malam harinya. Dan pada malam itu apa yang terjadi? Berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Jadi jelas ini pintu-pintu yang terkunci, rumah itu tertutup rapat, nggak ada akses masuk. Kenapa? Karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Dalam narasi ini, saudara perhatikan, murid-murid mengalami ketakutan. Barangkali kita akan berpikir, ketakutan para murid ini kan ilusi. Halusinasi saja. Bayang-bayang saja. Jangan salah. Ketakutan yang dialami oleh para murid adalah ketakutan yang real. Ketakutan yang nyata. Bukan bayangan, bukan halusinasi. Kenapa? Kalau mereka memilih untuk bersembunyi dari orang-orang Yahudi, karena memang ketakutan itu sungguh nyata adanya. Bagaimana mereka nggak takut dalam posisi mereka sebagai murid-murid Yesus. Yesus pemimpin, guru yang mereka ikuti. Yang mereka sanjung-sanjung sebagai Tuhan dan Raja mereka. Tiba-tiba dikenakan pasal yang pertama adalah pasal makar, pemberontak. Dan oleh pemerintah Romawi itu artinya adalah hukuman mati. Maka Yesus dieksekusi sebagai seorang pemberontak yang kena pasal makar. Jadi para pengikut Yesus kena pasal yang sama. Kalau pemimpinnya dieksekusi, maka pengikutnya pun dieksekusi juga oleh pemerintah Romawi. Dia juga kena pasal penistaan agama, penghujatan kepada Allah oleh Mahkamah Agama Yahudi. Dan penghujat Allah, penista agama, hukumannya adalah mati. Yesus dieksekusi, pemimpin mereka dieksekusi. Para murid adalah DPO, orang-orang yang dapat mendapatkan daftar sebagai orang-orang yang dicari. Untuk apa? Ditangkap. Untuk apa? Diadili. Untuk apa? Dihukum. Untuk apa? Dieksekusi. Jadi kalau para murid ini merasa takut, itu bukan ilusi, real, ancamannya nyata. Kalau saudara dan saya ada dalam posisi itu, tentu tidak mudah bagi para murid. Sehingga kalau mereka sembunyi, ya benar adanya. Padahal belum lenyap pertanyaan di benak mereka. Apa yang sedang terjadi? Mereka baru saja mengagungkan Yesus, mempersiapkan Yesus sebagai Mesias, sebagai Raja masuk kota Yerusalem. Lalu kemudian salibkan dia, warga menuntut dia disalibkan. Dia diadili, dia dieksekusi mati.
Sabtu menjadi sangat sunyi. Tiba-tiba minggu pagi mereka dapat kabar kubur Yesus kosong. Dan Maria Magdalena memberitakan satu berita. Aku sudah melihat Tuhan. Sebelum semuanya ini beres dalam benaknya. Dan pertanyaan gak terjawab. Mereka masih bingung nih. Bayangin. Rasa takut bercampur dengan pertanyaan yang belum terjawab di benak dan hati mereka. Jadi menarik saudara, dalam Injil Yohanes ini kata takut di situ diterjemahkan dari bahasa Yunani phobos. Phobos itu kalau saudara pasti tahu adalah fobia. Kata fobia. Fobia itu adalah ketakutan yang berlebihan terhadap sesuatu. Sehingga kalau boleh dikatakan para murid ini juga mengalami ketakutan dalam arti fobia. Mungkin sama seperti yang kita alami saat ini. Kita fobia dekat dengan orang. Kita fobia kalau kita keluar. Kita fobia kalau kita ada di kerumunan orang. Kita fobia kalau ada orang datang lalu mau nyalami kita dan berbicara dengan kita. Semua orang fobia. Dan fobia ini bukan bayangan real. Termasuk ketakutan-ketakutan ketika semua di lockdown, lalu semua ditutup. PSBB dan orang gak bisa bekerja lalu gak bisa mencukupi kebutuhan keluarganya. Ini real, ini persoalan yang dihadapi banyak orang hari ini. Gak usah perlu takut karena ini pun sesungguhnya persoalan yang dihadapi oleh para murid. Tapi di tengah-tengah ketakutan itu apa yang terjadi? Kita lanjutkan. Pada waktu itu datanglah Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka. Apa? Kata Tuhan, damai sejahtera bagi kamu. Yang pertama saya mau bilang gini. Loh, pintu itu tadi kan terkunci. Lalu bagaimana Tuhan Yesus bisa masuk? Kalau tubuhnya adalah daging seperti kita, berarti dia gak bisa masuk. Tetapi kalau dia bisa masuk, jangan-jangan dia adalah hantu. Saya mau bilang. Kristus yang bangkit adalah Tuhan yang sanggup menembus setiap batas dan sekat yang memenjara hidup kita. Tidak ada satu sekat dan batas apapun yang bisa menghalangi Kristus Yesus Tuhan yang sudah bangkit. Ketika Tuhan Yesus bangkit, dia tidak lagi bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Tubuh Yesus yang bangkit sanggup menembus setiap batas dan sekat. Sekaligus melintasi waktu sebab ia berada dalam kekekalan. Kristus yang bangkit dulu. Kristus yang dulu hadir di tengah-tengah para murid yang sedang takut. Hari ini di sini di tempat hidupmu. Tuhan Yesus bisa menembus ruang batas waktu hidupmu. Dan menghampiri engkau dimanapun engkau berada. Jadi jangan berpikir bahwa Tuhan Yesus hanya menghampiri para murid di tengah ketakutannya pada saat itu. Hari ini juga dia menembus ruang hidupmu dan menghampiri engkau. Dia bukan hanya menembus, tetapi dia berkata kepadamu, perhatikan yang ketiga. Yesus membawa kuasa yang mematahkan rasa takut. Yesus menyibak misteri pertanyaan hidupmu yang membuat engkau galau dan khawatir. Tuhan Yesus menghancurkan penjara-penjara yang kau buat oleh rasa takut dan kegelisahanmu. Dan dia patahkan dan hancurkan itu dengan perkataan yang sangat lembut menyapa saudara dan saya. Damai sejahteraku bagi kamu. Saya jadi ingat ketika murid-murid gelisah. Saat Tuhan Yesus bercerita tentang bagaimana dia akan kembali kepada Bapa di surga. Lalu murid-muridnya mulai gelisah, aduh Tuhan janganlah pergi, atau kalau engkau pergi bawalah kami supaya tempat di mana engkau berada kami pun akan berada bersama-sama dengan engkau. Tetapi Tuhan Yesus memberikan penguatan dan peneguhan kepada mereka. Kalau saudara baca di dalam Yohanes 14, saudara akan tahu bahwa Yesus berkata, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Perhatikan, ini janji Tuhan. Aku tidak membiarkan kamu sebagai yatim piatu.
Yatim piatu berarti nggak ada payung otoritas yang melindungi. Yatim piatu berarti tidak ada penjamin pemelihara hidupmu. Tapi Tuhan Yesus berkata, aku tidak membiarkan engkau sebagai yatim piatu. Karena aku adalah Bapamu, aku adalah Allahmu, aku adalah gembalamu. Dalam ketakutan dan kecemasan kita dan kelemahan kita, saudara, Tuhan Yesus menembus batas dan sekat penjara rasa takut kita. Menghadirkan damai sejahtera, hadir dalam hidupmu. Dan tidak membiarkan engkau menjalaninya sendiri sebagai yatim piatu. Apa dampaknya ketika Yesus berkata, aku tidak meninggalkan engkau sebagai yatim piatu? Yohanes 14 ayat 27 mengatakan, damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Yang ditinggalkan, yang diwariskan, yang dianugerahkan, yang dikaruniakan ketika Tuhan Yesus secara fisik tidak ada bersama dengan kita apa? Damai sejahtera. Bahkan bukan damai sejahtera yang dia ambil dari tempat lain lalu dikasihkan kepada kita. Ayat itu juga berkata, damai sejahteraku, kata Tuhan Yesus. Bukan damai sejahtera pemimpin kita. Bukan damai sejahtera orang-orang yang ada di sekeliling kita. Bukan damai sejahtera bos kita. Tapi damai sejahtera Tuhan Yesus sendiri. Maka dia berkata, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jadi jelas saudara bahwa tidak seperti apa yang dunia bisa berikan. Karena apa? Beyond, melampaui. Kenapa? Karena itu miliknya Yesus sendiri. Lebih daripada apa yang dunia bisa tawarkan. Damai sejahtera aku berikan kepadamu. Supaya dampaknya apa? Yesus bilang, jangan gelisah dan gentar hatimu. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Gini saudara, damai sejahtera bukan hanya menjadi milik Maria Magdalena ketika dia berkata, aku telah melihat Tuhan. Damai sejahtera itu kini telah menjadi bagian dari komunitas murid-murid Tuhan. Telah menjadi bagian dari komunitas orang-orang percaya. Telah menjadi bagian dari gereja Tuhan. Telah menjadi bagian dari keluarga-keluarga murid-murid Tuhan. Ada di tengah-tengah saudara dan saya, bukan hanya milik Maria Magdalena, tetapi milik orang-orang yang menaruh percayanya, menaruh hidupnya untuk mengikuti Yesus. Maka minggu kedua Paskah ini, setelah yang pertama, menunjukkan perjumpaan secara pribadi dengan Yesus. Ini adalah perjumpaan komunitas dengan Yesus. Gereja dengan Yesus yang bangkit. Keluarga dengan Yesus yang bangkit. Supaya apa? Engkau tahu tidak sendiri dan tidak dibiarkan sebagai yatim piatu. Apa yang terjadi kemudian? Mari kita perhatikan ayat 20. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Yang keempat saudara harus tahu. Ketika murid-murid melihat Tuhan, maka yang terjadi atas diri mereka adalah sukacita, rejoice, cheerful. Wajah mereka berubah. Perhatikan, ketika kita melihat Tuhan yang bangkit, bukan Tuhan yang mati. Ketika kita bisa melihat kehadiran Yesus dalam hidup kita, maka engkau akan diubahkan, digeser dari rasa takutmu kepada sukacita dan damai sejahtera yang gak bisa dibatasi oleh apapun juga. Murid-murid itu bersukacita. Maria Magdalena bersukacita karena melihat Tuhan. Kita semua menjadi bersukacita karena melihat Tuhan. Ini penting Bapak Ibu. Dalam situasi seperti ini, jangan hanya fokus terhadap virus. Jangan hanya fokus kepada persoalan-persoalan di sekeliling yang terjadi dengan pandemi COVID-19. Firman Tuhan mengatakan, dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Ini saatnya kita bukan menzoom atau kemudian fokusnya pada masalah. Tetapi fokusnya kepada Yesus yang bangkit, yang menembus batas-batas hidupmu, menghampiri engkau, menghadirkan damai sejahtera, menyertai dan memberkatimu. Ada masalah di sekitar COVID, yes. Ada masalah di sekitar pandemi, ya. Tetapi Yesus jauh lebih besar daripada itu. Ketika engkau melihatnya, maka hatimu bersukacita. Kenapa? Karena damai sejahteranya tinggal padamu.
Lalu kenapa Tuhan Yesus menunjukkan tangannya yang dipaku? Lalu mengapa Tuhan Yesus menunjukkan lambungnya yang kena tombak? Ini menunjukkan kepada kita, catat yang kelima. Ketika ia menunjukkan tangannya dan lambungnya, itu artinya bahwa ini bukan hantu. Ini tubuh Yesus yang real. Kalau ini tubuh Yesus dan real, engkau gak bisa berkata bahwa kebangkitan Tuhan Yesus hanya kebangkitan roh. Ini adalah kebangkitan tubuh. Kalau kebangkitan Yesus bukan hanya kebangkitan roh, tetapi kebangkitan tubuhnya juga. Itu artinya Tuhan Yesus, Tuhan Allah semesta alam sangat menghargai tubuh dan materi. Justru ia mengambil rupa manusia sama seperti saudara dan saya, berada dalam daging, dan kuasa kebangkitannya bukan hanya kebangkitan roh melainkan tubuh. Itu wujud bahwa Tuhan menghargai tubuhmu, menghargai tubuh manusia, menghargai kesehatan kita, menghargai material yang ada pada kita. Sehingga kuasa kebangkitan tidak hanya membangkitkan rohmu, tidak hanya membangkitkan semangatmu, tetapi juga membangkitkan tubuhmu, membangkitkan kondisi real dari ekonomimu. Ini penting. Maka Tuhan Yesus menunjukkan tubuhnya supaya engkau tahu bahwa kuasa kebangkitan bukan hanya berlaku atas roh, tetapi berlaku atas tubuh. Bukan hanya berlaku atas rohani, tetapi juga jasmani. Maka jangan pernah memisahkan antara roh dan tubuh, jasmani dan rohani. Kenapa? Di dalam Kristus Yesus Tuhan yang bangkit, itu satu keutuhan yang gak pernah bisa terpisahkan. Nah, kita baca bagian berikutnya. Ayat 21. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Jadi damai sejahtera yang ada pada kita, damai sejahtera yang ada dalam komunitas orang-orang percaya, damai sejahtera yang dikaruniakan kepada gereja Tuhan, bukan hanya untuk dinikmati sendiri. Kita selalu salah kaprah, yang penting kami aman, yang penting kami baik. Oh no, gereja Tuhan, orang-orang percaya, komunitas orang-orang percaya mendapatkan karunia damai sejahtera oleh kuasa kebangkitan Tuhan Yesus yang membangkitkan hidup kita. Bukan supaya saudara hanya menikmati bagi dirimu sendiri, bagi gereja sendiri, bagi orang-orang yang kau kasih sendiri, tetapi juga bagi dunia. Maka firman Tuhan mengatakan dengan sangat baik, damai sejahtera bagi kamu sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga aku mengutus kamu. Ini saatnya yang baik. Engkau akan mengalami sungguh damai sejahtera Allah oleh kuasa kebangkitan Yesus. Kapan? Ketika engkau membaginya. Ini saatnya orang-orang percaya ditantang dalam krisis ini untuk menyatakan kuasa kasih karunia, untuk menyatakan damai sejahtera, untuk menyatakan sukacita dialami oleh banyak orang. Maka jangan berhenti dalam persembunyianmu. Beranilah keluar, bukan berarti lalu kita kumpul-kumpul dengan orang. Tetapi keluar dari persembunyianmu, kembali ke jalan Tuhan. Kembali jalan apa? Jalan damai sejahtera yang kau harus bagi kepada banyak orang. Engkau ada makanan, bagilah. Engkau punya uang, bagilah. Engkau punya doa, lakukanlah. Engkau punya segala sesuatu yang engkau bisa alirkan. Karena sama seperti Kristus diutus oleh Bapa, Dia pun mengutus kita pada dunia ini. Maka yang keenam, saudara harus perhatikan. Damai sejahtera itu adalah anugerah sekaligus pengutusan. Tapi kan gak mudah, Pak. Apa yang bisa kami lakukan dalam situasi ini? Belum selesai firman Tuhan dan narasinya. Saudara perhatikan ayat 22. Dan sesudah berkata demikian ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus, rohnya Allah sendiri, Roh Kristus sendiri diberikan kepadamu. Maka dia, jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. So, yang ketujuh, catat bahwa ketika Tuhan mengutus kita, sesungguhnya ada penyertaan, sesungguhnya ada kuasa, sesungguhnya ada otoritas yang dianugerahkan yang membuat kita berdiri dalam kepercayaan diri dan kepercayaan kepada Allah untuk tetap berkarya membawa kasih anugerahnya kepada banyak orang. So, kita nggak sendiri. Tuhan menyertai, rohnya tinggal di antara kita, rohnya tinggal padamu, rohnya tinggal padaku.
Ada otoritas yang bekerja atasmu, ada otoritas yang bekerja padaku, ada otoritas yang bekerja pada gereja Tuhan. Dan otoritas itu menghadirkan damai sejahtera bagi banyak orang. Tapi kalau kita perhatikan berikutnya, tantangannya apa, Pak? Tantangannya adalah keraguan dan ketidakpercayaan. Kalau Bapak Ibu perhatikan, saya akan baca cepat. Ayat 24 dan 25. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Ketika Yesus datang ke situ, maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Tantangannya bukan apa-apa. Tantangannya sangat jelas. Keraguan dan ketidakpercayaan kita kepada Tuhan Yesus yang sudah bangkit. Lalu ketika Thomas itu mengalami keraguan dan ketidakpercayaan, apakah Tuhan Yesus menghujat dia? Tidak. Saudara harus tahu, Tuhan menghargai keraguanmu sama seperti Tuhan menghargai keraguan Thomas. Tuhan menghargai ketidakpercayaan Thomas dan Tuhan menghargai sulitnya kita menjadi percaya. Tetapi saudara dan saya harus ingat, Dia menghargai keraguan kita, tetapi tidak pernah mau membiarkan kita tetap berada dalam keraguan itu. Ia ingin kita bergeser dari keraguan kepada percaya. Maka kalau kita baca bagian berikutnya, Tuhan menjumpai Thomas karena Tuhan menghargai keraguan-keraguannya. Tetapi kalau engkau membiarkan dirimu ragu-ragu, murid-murid sudah melihat hari itu juga kayak Yesus bangkit. Mereka sudah bersuka cita dan hilang rasa takutnya. Damai sejahtera Allah berkuasa atasnya. Seminggu Thomas dalam keraguan, digelayuti ketakutan, digelayuti kegelisahan. Sampai dia memutuskan untuk menjadi percaya. Maka perhatikan, kita akan lompat. Ayat 26. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali di dalam rumah itu. Thomas bersama-sama dengan mereka sementara pintu-pintu terkunci. Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi melainkan percayalah. Tuhan menghargai keraguan Thomas. Tetapi Tuhan tidak membiarkan Thomas tetap berada dalam keraguan itu. Ia merindukan kita untuk percaya. Dan Thomas menjawab, dia, ya Tuhanku, ya Allahku. Kini Thomas beriman bukan berdasarkan kata orang, tetapi mengalami sendiri perjumpaan dengan Tuhan. Lalu Yesus berkata, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Percaya tidak perlu bukti. Karena percaya adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Begitu engkau dan saya menjadi percaya, damai sejahteranya tinggal pada kita. Dan hidupmu menjadi terang. Berbahagialah saudara dan saya yang memilih untuk percaya walaupun tidak melihat. Sehingga engkau bisa mendengar dan melihat Yesus menghampirimu. Damai sejahteraku bagi kamu. Dan kita akan berkata, ya Tuhanku, ya Allahku. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau mengasihi kami semua. Anugerahkanlah kuasa kebangkitan-Mu atas kami. Kami mau bangun dari tidur panjang kami. Kami mau keluar dari tempat persembunyian rasa takut kami. Kami mau berdiri di hadapan-Mu. Dan menerima kuasa damai sejahtera-Mu. Kembali di jalan pengutusan kami. Rahmat Bapa sungguh ajaib dan mulia. Hari ini kami mengalaminya. Bersama dengan seisi rumah kami.
biarlah kuasa kebangkitan Kristus yang menghadirkan damai sejahtera dan sukacita berlaku atas kami. Haleluya. Amin.